Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai dimensi 3, membahas unsur-unsur ruang. Mari kita mulai. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ruang itu ada 3, yaitu titik, garis, dan bidang. Di dalam geometri, titik, garis, dan bidang ini termasuk di dalam aksioma, yaitu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran secara umum tanpa perlu adanya pembuktian. Kita bahas unsur ruang yang pertama, yaitu titik. Sebuah titik ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran, dan digambarkan dengan tanda noktah, seperti ini, atau tanda silang, seperti ini. Sebuah titik diberi nama dengan huruf kapital. Contohnya, ini adalah titik A, ini titik B, ini titik S. Unsur ruang yang kedua adalah garis. Garis adalah himpunan titik yang hanya mempunyai ukuran panjang. Melalui dua buah titik yang tidak berimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis. Contohnya ini, melalui dua buah titik, yaitu titik A dan titik B yang tidak berimpit, dapat dibuat sebuah garis. Sebuah garis diberi nama dengan huruf kecil. Contohnya yang ini adalah garis G, atau dengan menggunakan nama titik-titik ujungnya. Contohnya ini adalah garis AB. Unsur ruang yang ketiga, yaitu bidang, adalah himpunan titik yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Seperti ini. Ini adalah sebuah bidang. Ada dua cara untuk memberi nama sebuah bidang. Yang pertama, sebuah bidang diberi nama dengan abjad Yunani. Contohnya yang ini, namanya adalah bidang alfa. Dan yang kedua, sebuah bidang diberi nama dengan nama titik-titik sudutnya. Yang ini adalah bidang ABCD, yang ini adalah bidang PQR. Kita teruskan dengan hubungan antar unsur-unsur ruang. Hubungan antara titik dan garis. Ada dua hubungan antara titik dan garis, yaitu yang pertama, titik terletak pada garis atau titik dilalui garis. Sebagai contoh, titik A ini dilalui oleh garis G. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Sebagai contoh, titik B ini terletak di luar garis G. Contoh selanjutnya, perhatikan kubus ABCD EFGH. Kubus yang ini. Pada kubus ini, titik O yang ini terletak pada garis CE. Dan titik O terletak di luar garis AF. Contoh yang kedua, perhatikan limas T.ABCD yang ini. Pada limas ini, titik P yang ini terletak pada garis TC. Dan titik A yang ini terletak di luar garis TD. Kita lanjutkan dengan hubungan antara dua garis. Hubungan antara dua garis yang pertama adalah dua garis berpotongan. Garis G berpotongan dengan garis H.
Hasil perpotongannya merupakan sebuah titik, yaitu titik P. Yang kedua, dua buah garis sejajar. Garis G sejajar dengan garis H. Jika kedua garis diperpanjang, maka tidak pernah berpotongan, dan dituliskan dengan bentuk seperti ini. Yang ketiga, dua buah garis bersilangan. Perhatikan garis G pada bidang alfa dan garis H pada bidang beta. Jika garis G diperpanjang dan garis H diperpanjang, tidak pernah berpotongan. Garis G dan garis H juga bukan merupakan garis yang sejajar. Dalam hal ini disebut garis G dan garis H bersilangan. Perhatikan contohnya. Pada kubus ABCD EFGH ini, garis BH dan AG berpotongan di titik O, yang ini. Kemudian garis DH dan BF sejajar. Dan garis BE dan CG bersilangan. Contoh yang keempat, perhatikan limas TABCD. Yang ini. Pada limas tersebut, garis TA dan TC berpotongan di titik T. Garis AB dan CD sejajar. Dan garis AD dan TB bersilangan. Kita lanjutkan dengan hubungan antara titik dan bidang. Ada dua hubungan antara titik dan bidang, yaitu yang pertama, titik terletak pada bidang atau titik dilalui bidang. Contohnya, titik A terletak pada bidang alfa. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Contohnya, titik B terletak di luar bidang theta. Contoh yang kelima, perhatikan kubus ABCD EFGH. Pada kubus ini, titik O dilalui oleh bidang ACGE. Dan titik O terletak di luar bidang BDG. Contoh yang keenam, perhatikan limas T.ABCD. Pada limas tersebut, titik O dilalui oleh bidang ABCD. Dan titik O terletak di luar bidang TAB. Hubungan antara garis dan bidang. Yang pertama, garis berimpit dengan bidang, atau garis dilalui bidang, atau garis terletak pada bidang. Contohnya ini, garis G terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis berpotongan dengan bidang. Hasil perpotongannya merupakan sebuah titik. Garis G ini berpotongan dengan bidang beta, memotong di titik T.
Yang ketiga, garis sejajar dengan bidang. Contohnya, garis G sejajar dengan bidang alfa. Jika garis G diperpanjang dan bidang alfa diperluas, maka keduanya tidak pernah berpotongan. Contoh yang ketujuh. Perhatikan kubus ABCD EFGH. Pada kubus tersebut, garis CE berpotongan dengan bidang BDHF di titik O. Kemudian garis PG dilalui oleh bidang BDG. Contoh yang kedelapan, perhatikan limas T.ABCD. Pada limas tersebut, garis PQ memotong bidang TAB di titik P. Kemudian garis PQ dilalui oleh bidang TAC. Dan garis PQ sejajar dengan bidang ABCD. Hubungan antar unsur ruang yang terakhir adalah hubungan antara dua buah bidang. Yang pertama, dua buah bidang berpotongan. Contohnya ini, bidang alfa berpotongan dengan bidang beta. Hasil perpotongannya merupakan sebuah garis. Pada contoh ini, hasil perpotongannya adalah garis AB. Yang kedua, dua buah bidang sejajar. Contohnya bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Jika bidang alfa diperluas dan bidang beta diperluas, maka tidak pernah berpotongan. Contoh yang kesembilan, perhatikan kubus ABCD EFGH. Pada kubus tersebut, bidang ACGE berpotongan dengan bidang BDG di garis OG. Kemudian bidang BDG sejajar dengan bidang AFH. Demikianlah pembahasan mengenai unsur-unsur ruang. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai garis tegak lurus bidang.